Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada chapter 3 kali ini, Emily akan flashback bagaimana awal perjumpaan dirinya dengan Mark. Selamat mendengarkan ya. Emily, Everything Happens for a Reason. Chapter 3, It is all start because of a smile. Kenangan tentang awal perjumpaan dengan Mark kembali menyeruak. Bagaimana mereka bisa jumpa? Itu terjadi 3 tahun lalu di Bandara Changi, Singapura. Ketika itu, Emily ke sana dalam rangka mengambil barang-barang yang dipesan oleh istri Pak Dendri, sang bos, bernama Budia. Beliau membeli banyak minuman keras dari Eropa senilai $200.000 Amerika. Semua legal dan bisa masuk pabean Indonesia karena ada pajak yang sudah dibayarkan. Hanya saja seseorang harus menjemputnya langsung ke Singapura, mengurus semua perizinan yang diperlukan, dan hanya Emily yang bisa melakukannya. Prosesnya sedikit rumit. Emily butuh 2 hari di sana. Emily ingat saat itu hanya 1 hari sebelum Natal, waktu di mana seharusnya dia sudah berlibur bersama kawan-kawannya. Seperti biasa, Bandara Changi sudah semarak dan penuh dengan pernak-pernik Natal. Ketika ia hendak pulang menuju Jakarta, ia duduk di ruang tunggu eksekutif sendirian. Tak disangka, dia melihat Mark yang waktu itu ada urusan pembelian kapal pesiar. Lelaki itu duduk di ruang tunggu yang sama. Apabila bukan karena urusan kantor, tidak mungkin Emily membeli tiket eksekutif hanya untuk jarak penerbangan selama kurang lebih dari 2 jam. Pak Dendri dan Budia yang memaksa Emily. Mau tak mau, Emily harus mematuhinya. Sulit pula mencari tiket kelas ekonomi di akhir tahun. Sang bos meminta maaf karena telah meminta asisten kepercayaan mereka bekerja meski sudah waktunya liburan akhir tahun. Kala itu Emily sempat kecewa, namun ia tidak bisa komplain pada atasannya, terlebih pada sang nyonya. Meski ia boleh mengambil hak libur akhir tahunnya, tetapi Emily enggan melakukannya. Akhirnya gadis berparas cantik ini mengambil pekerjaan itu, meski dengan hati yang setengah ngambek. Dan semua yang terjadi ada hikmahnya. Di sanalah dia berjumpa Mark, pria berjas rapi yang tak akan membohongi feelingnya. Pria handsome yang duduk seorang diri sama seperti Emily. Bagaimana terjadinya? Semuanya berlangsung secara alami. Emily tersenyum ketika Mark melihat kepadanya. Ya, Emily yang tersenyum lebih dahulu. Mengapa? Entahlah. Bagi Emily, itu seperti gerakan refleks. Pria tampan menatap ke arahnya, dan dalam sedetik Emily melemparkan senyumannya. Itu kebiasaan di kantor. Ia dan rekan-rekannya dituntut harus selalu ramah. Entahlah, Emily merasa wajah Mark saat itu juga seperti mengajaknya tersenyum. Di ujung sana, sang pria sebetulnya merasa surprise. Perempuan Asia mungil yang cantik tersenyum ke arahnya. Dalam 2 detik dia berpikir
bahwa dia harus mendekati gadis itu. Benar atau salah tentang senyuman tersebut, itu soal nanti. Yang pasti, saat itu Mark tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Hukum yang sama berlaku bagi laki-laki normal di belahan dunia ini. Jika senyum dilemparkan oleh seorang perempuan cantik, maka harus segera direspon. Lalu, Mark menghampirinya tanpa ragu-ragu. Tentu, caranya menegur elegan dan berkelas, tidak liar dan murahan. Dengan gaya berjalan yang meyakinkan dan percaya diri, dia hampiri Emily. Penerbangan akhir tahun, bandara sibuk sekali ya. Itu basa-basi ketika membuka percakapan. Padahal dadanya juga sedikit berdesir. Ya, sibuk sekali. Untung kantor saya menyiapkan kelas bisnis. Otherwise, saya pasti duduk terjepit di samping toilet pesawat. Itu jawaban Emily di awal percakapannya. Mark terbahak saat itu juga. Saya Mark. Pria gagah itu lalu mengulurkan tangannya. Emily. Senang sekali berkenalan dengan Anda, Emily. Dan disanalah kemudian segalanya berawal. Mereka bersalaman, berkenalan. Dan mereka berdua lalu berbarengan mengambil kopi di mesin kopi. Mereka sama-sama tidak membuang kesempatan untuk lebih akrab. Keduanya memang agak sedikit gugup pada awalnya. Tetapi mereka seperti punya cara terbaik untuk memulai basa-basi di perkenalan awal itu. Di tempat mesin kopi berada, di sana suasana kemudian mencair. Mark membantu Emily menuangi kopi. Emily memberikan gula pada Mark. Lalu lelaki itu mempersilahkan Emily mencari tempat duduk yang nyaman. Kemudian mereka duduk di meja yang sama sambil berhadapan tanpa disengaja. Sungguh manis sekali perjumpaan pertama itu. Rasanya itu memang kebetulan yang jarang terjadi dimanapun di dunia ini. Basa-basi berlanjut. Mereka mengobrol lalu bertukar kartu nama. Dan akhirnya bicara banyak. Seru. Obrolan yang nyambung karena Emily baru saja mengurusi soal shipping. Mark kebetulan waktu itu tengah mengurusi legal shipping perusahaan terbesar kedua sedunia. Perusahaan yang bermarkas di Swedia itu menunjuk dirinya sebagai legal lawyer, mengurusi segalanya yang berkaitan dengan hukum. Dan pelabuhan di Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Asia. Lalu, ada satu lagi urusan pembelian kapal pesiar yang mengharuskannya tinggal lebih lama, bahkan di malam Natal. Jadi, bisa dikatakan cara mereka berkenalan itu merupakan suatu kebetulan yang tidak dirancang sebelumnya dan berlangsung baik. Setelah itu, mereka berpisah. Mark menuju pintu keberangkatan pesawat ke Eropa dan Emily masuk ke gate penerbangan Asia. Mereka berpisah di situ. Sampai di Jakarta, Emily lupa mengecek ponselnya. Di malam Natal itu dia ingat ia harus menyusul kawan-kawannya yang sudah tiba lebih dahulu di Lombok. Emily dan 3 temannya menghabiskan liburan di pulau nan eksotik itu hingga malam tahun baru. Emily sibuk
dalam seminggu itu. Namun, dia sempat menengok ponselnya dan melihat foto Mark yang lumayan ganteng di WhatsApp-nya, tetapi sama sekali ia tak sempat berkirim kabar ke laki-laki itu. Tak juga mengucapkan selamat Natal, apalagi mengatakan selamat tahun baru. Dia bahkan tidak sadar bahwa Mark sudah menginvite ke Line. Baru pada hari ke-10 setelah mereka berkenalan atau 3 hari setelah tahun baru, akhirnya Mark yang terlebih dahulu menghubunginya meski ia hanya mengucapkan Happy New Year lewat WA. Emily tidak juga membalasnya. Saat itu ia sibuk dengan beragam aktivitas. Jika tak salah, waktu itu dia sedang naik gunung bersama kawan-kawannya. Seminggu setelah itu, kembali Mark mengiriminya pesan melalui WhatsApp. Kali ini lelaki Inggris itu beruntung. Emily membalasnya. Berbasa-basilah mereka kemudian. Emily menjawab selamat tahun baru juga. Mark bilang kalau dia mengalami jet lag selama 2 hari. Tahun barunya dihabiskan di atas kasur, lalu ia harus terbang ke Prancis menemui ibunya. Setelah itu, ia kembali ke Inggris. Sejak itu, komunikasi mereka mulai intens.